Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari SMA Muhammadiyah 5 Jakarta mau menjelaskan tentang tarling nih. Tarling merupakan salah satu genre musik yang populer di wilayah pesisir pantai utara atau yang disebut dengan Pantura yang berada di Jawa Barat, terutama di wilayah Indramayu dan juga Cirebon. Tarling itu identik dengan gitar dan suling atau seruling, yang berarti itu dua alat musiknya itu digabung menjadi satu alat musik yang dinamakan tarling. Karena gitar itu kan tarnya diambil dan seruling itu lingnya diambil, makanya namanya disebut tarling. Pada awalnya, musik tarling Indramayu hanya suara gitar dan seruling saja yang dimainkan atau sebagai pembukaan tanggapa. Tanggapa itu seperti acara menghormati para tamu-tamu raja. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita nanya langsung nih sama narasumbernya, dan begini penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Jadi kita boleh minta waktunya sebentar buat wawancara ya Bapak? Ya boleh. Oke Pak. Bapak bisa ceritakan nggak sejarah tarling gitu-gitu Pak? Ini versi dari kakek saya ya, maksudnya kan di luar sana itu pasti akan ada banyak versi. Ada yang versi dari Indramayu, ada yang dari Cirebon, kabupaten atau kota dan lain-lain. Ini kakek saya kebetulan dari kota Cirebon. Jadi awalnya kalau tarling itu mungkin mulai dikenal sekitar tahun 1930-an. Nah, kalau di Cirebon sendiri itu yang mempopulerkan itu ada mulai generasi dari kakaknya dari kakek saya, dari Pak Jana, kakak dari Pak Jana sendiri. Udah mulai mempopulerkan, berawal dari sebenarnya kecintaan dari warga atau orang Indonesia sendiri, warga Cirebon khususnya itu dengan musik gamelan. Dari tahun 1930 itu kan masih ada penjajahan ya. Nah, masuk tuh musik gitar, alat musik gitar, lalu dicoba dipadankan, disamakan nadanya dengan nada gamelan. Ternyata bisa dan lebih istilahnya lebih ringkes, lebih praktis. Karena kalau gamelan kan banyak jenisnya, mulai dari gong, bonang, saron dan lain-lain. Nah itu bisa dimainkan dengan satu alat musik, yaitu bisa main gitar. Itu mungkin sejarahnya seperti itu. Musik tarling tuh transportasi kayak musik gamelan kita pindahlah ke alat musik gitar, dan seperti itu dari tahun 1930-an. Nah, kalau dari versi kakek saya, dari pengalaman beliau, awalnya hanya permainan gitar dulu, gitaran. Lalu barulah berkembang ditambah dengan suling, gitar dan suling, lalu ditambah sinden, alat gamelan lainnya seperti gong atau tutukan, dan terus berkembang sampai ditambah dengan drama. Jadi tampilannya tuh sebenarnya memang kayak seperti drama musik ya, drama musikal seperti itu. Tapi mungkin sekarang juga banyak yang dikenalnya tarling itu adalah musik dangdut panturaan. Ya mungkin ada misalkan kalau searching khususnya cuma kata tarling ya, kalau cuma kata tarling itu nanti akan mendapatkan lagu-lagu dangdut panturaan, misal seperti lagu kayak Kucing Garong, lagu Tetap Demen, seperti itu lagu-lagunya. Padahal kalau tarling klasik khususnya tarling klasik yang saya pelajari ini tidak seperti itu. Itu bagian dari perkembangan, tapi bisa dibilang salah juga enggak. Cuma memang sangat jauh berbeda dengan versi tarling klasik yang aslinya. Ya perkembangan, tapi bukan perkembangan gitu ya Pak? Iya. Jadi anggap aja gini, misalkan kalian mendengar musik gamelan. Ketika kalian mendengar musik gamelan, lalu yang tarling yang kalian dapat yang banyak beredar sekarang adalah musik
seperti apa ya? Kalian yang tahu lagu dangdut panturan apa? Misal kayak lagu apa ya? Kayak lagu Iwak Peyek misal gitu. Misal. Oh ya. Ya lagunya Didi Kempot gitu misalkan. Nah, seperti itu. Ya intinya kalau Tarling yang banyak yang sekarang beredar itu ya lebih ke, kalau saya lebih menamakan itu sebagai dangdut Cirebonan itu, bukan Tarling. Kalau disebut Tarling karena hanya ada kata gitar dan suling, ya semua juga kayaknya banyak jenis musik yang menggunakan alat musik gitar dan suling. Lebih ke yaitu lagu dangdut dengan bahasa Cirebonan. Setelah pembahasan Tarling, mari kita lanjut ke pembahasan campur sari yang akan dijelaskan oleh teman saya. Istilah campur sari dalam dunia musik Indonesia mengacu pada campuran atau yang disebut crossover beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Nama campur sari itu diambil dari bahasa Jawa yang sebenarnya itu bersifat umum. Musik campur sari di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasi dengan instrumen musik barat atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, instrumen-instrumen asing ini tunduk pada pakai musik yang disukai masyarakat setempat, ya seperti langgam Jawa dan juga gending. Akhirnya kami mendatangkan narasumbernya langsung dan begini penjelasan beliau. Hai, aku Sandy Evina, main biola campur sari yang dulunya pemain kita di Kempot. Di sini aku akan bercerita mengulas tentang genre musik campur sari yang sejauh ini saya tahu. Jadi campur sari merupakan salah satu genre musik yang berasal dari Jawa, terutama dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri biasanya musik-musik campur sari yang dihadirkan itu atau yang digarap itu berbeda. Yang misalnya kalau Jawa Timur itu lebih ke koplo, jadi pakai kendang yang koplo seperti yang mainnya sekarang ini ya. Yang sebetulnya campur sari ini mengacu pada musik kontemporer dengan memperpadupadankan alat musik tradisional yaitu gamelan dan ukulele. Jadi kalian bisa searching dulu mungkin di YouTube atau mungkin di sosial media lain apa aja sih alat musik campur sari yang digunakan. Ya, masa seringnya sih pasti ada gamelannya misalnya kalau di daerah Jawa ya. Pada mulanya campur sari begitu khidmat dengan hanya menggunakan alat-alat musik yang terbatas dan tradisional saja. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, banyak anak muda yang semakin kreatif ikut serta dalam perkembangan musik campur sari ini dengan memasukkan unsur kendang serta keyboard yang akhirnya campur sari ini berkembang menjadi genre yang lebih modern, yakni menjadi genre congdut atau keroncong dangdut. Ya. Mengapa genre campur sari ini unik? Ya, menurut saya ya ini ya. Karena mengacu pada seni budaya tanah air di mana Indonesia yang kaya akan ragam budaya. Campur sari ini merupakan genre yang hanya dimiliki oleh wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan bahasa dan kebanyakan digunakan dalam setiap saya juga menggunakan bahasa Jawa. Hal tersebut yang menurut saya menjadi salah satu keunikan dan sebuah budaya yang patut untuk dilestarikan. Lalu, apakah kesenian ini ada pengaruh dari budaya atau seni lainnya? Kalau dari campur sari ini, sepengetahuan saya kalau gamelannya tuh biasanya sendiri. Terus kalau campur sari itu biasanya ada unsur keyboard solo orginya gitu. Jadi perpaduan antara solo keyboard atau solo organ itu sama gamelan biasanya kayak gitu. Kalau budaya ini dilahirkan pure dari Jawa, ini budaya Jawa. Apa nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh kesenian campur sari kepada penonton atau pendengarnya? Ya, biasanya campur sari digunakan untuk hiburan pernikahan atau hiburan syukuran atau dan yang lainnya lah, untuk peringatan tertentu itu, atau mungkin untuk biasanya digunakan di acara-acara yang bahagia gitu. Kalau pesan yang ingin disampaikan
biasanya pesan yang gimana ya, seperti langgam, rasanya seperti gimana sih, ini laras, kalau bahasa Indonesia yang laras lebih ke santai, relax gitu. Seperti musik yang relax biasanya didengar di siang hari waktu panas-panas gitu, yang biasanya punya bersensitif. Bagaimana peran musik vokal dan tarian dalam penampilan campur sari? Peran musik vokal biasanya vokalnya yang digunakan itu kayak sinden gitu. Biasanya mereka memasukkan unsur penyanyi-penyanyi sinden yang biasanya pakai falset gitu. Kalau peran musiknya sendiri biasanya pakai kendang, gamelan, ya seperti yang saya bilang di awal tadi. Bagaimana kesenian campur sari mempengaruhi atau berkontribusi pada kehidupan masyarakat di daerah asalnya? Mempengaruhi, berkontribusi ya. Kontribusinya sangat banyak karena menurut saya dengan adanya musik campur sari ini, budaya Jawa lebih dikenal luas mungkin di mancanegara juga ya, karena ternyata saya juga baru tahu belakangan ini bahwasanya orang Jawa bukan hanya ada di Jawa ini aja, tapi ternyata di Belanda sana, di Suriname itu banyak sekali orang Jawa. Dan bukan hanya itu aja, tapi ternyata bahasa Jawa bisa go internasional dengan mungkin bermula dari musik campur sari ini. Apakah ada upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian ini? Upayanya kita sebagai kaula muda ya, pasti yang milenial, harus lebih kreatif lagi membungkus musik ini agar lebih eksis lagi. Jadi kalau yang dulunya cuma ada unsur gamelan sama keyboard sama kendang aja, mungkin sekarang sudah dimasukin alat-alat musik yang lebih modern seperti biola, seperti saxophone, flute dan sebagainya. Jadi terkesan lebih fresh di telinga pendengar khususnya milenial. Jadi itu mungkin yang akan membuat daya tarik. Jadi biasanya kalau seniman yang muda yang berkarya itu akan membawa ketertarikan sendiri ya. Ya gitu. Jadi seiring berkembangnya zaman dan waktu, saya melihat campur sari bukan seperti campur sari yang dulu ya. Maksud campur sari yang sekarang ini sudah tidak lagi seperti campur sari yang dulu yang harus pakai kebaya atau beskap atau apanya yang berbau Jawa banget, enggak. Tapi sekarang campur sari lebih modern lagi. Biasanya kalau penyanyi-penyanyi campur sari dulu pakai pakaian Jawa, sekarang sudah lebih santai lagi, pakainya yang santai. Penyanyi juga muda-muda, terus juga apa ya, mungkin dari situlah berasal kalau yang muda biasanya lebih berkarya itu lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena biasanya yang bermain media sosial itu kebanyakan anak muda ya, jadinya bisa lebih cepat dikenal gitu. Sebelum saya pamit dulu, terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Baiklah, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan waktu mong sedelong tanggo tambang kangen jroning dada. Kalau tarling klasik khususnya tarling klasik yang saya pelajari ini, Itu pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan masa 3 doang? Masalah nggak ada yang nanyanya apa ya? Apa taruh? Lu bikin pertanyaan yang bikin gue info lah gitu. Udah dicerita semua tadi, memang pengen ditanya tadi. yaitu lagu dangdut dengan bahasa Cirebonan. Jawa dan juga gending. Sekian, terima kasih. Semoga saya tidur bisa cepat. Alok Afri.
kelompok kami. Maaf jika salah dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Kok mohon maaf? Nulisnya benar.